Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah alaihi salatu wassalam annahu kana idza shamma raihatan thayyibatan, ketika beliau mencium bau yang baik, yang wangi, sadda anfahu, hidungnya ditutup, disumpal. Wa qala hadza minad dunya, ini adalah bagian dari dunia. Kok ini baunya enak banget sih? Ini adalah bagian dari dunia. Lalu ditutup hidungnya, disumpal. Hadza hujjatun alaikum, ini akan menjadi beban bagi kamu. Hadza hujjatun alaikum, ini nanti akan menjadi beban bagi kamu. Hujjatun lakum, menjadi keuntungan kamu. Hujjatun alaikum, menjadi beban kamu. Ada hujjatun alaikum, ini akan menjadi beban bagi kamu. Hujjatun lakum, menjadi alasan, menjadi keuntungan bagi kamu. Hujjatun alaikum, menjadi beban bagi kamu. Roghibaan, membenci. Roghibafi, mencintai. Gitu bahasa Arab tuh. Ya mudda'in zuhud, wahai orang-orang yang mengaku-ngaku zuhud. Bi aqwalikum, dengan ucapan-ucapan kamu. Wahai orang-orang yang mengaku zuhud dengan ucapan-ucapan kamu ini. Qad talabbastum bi thiyabiz zuhdi, kamu mengenakan pakaian dengan baju zuhud, mengenakan pakaian dengan baju zuhud. Wa bawatinukum, tetapi batin kamu mal'a rughbatan wa hasratan 'ala dunya, tetapi batinmu padat sesak dengan keinginan-keinginan dan kekecewaan dunia. Lau khalatum hadhihi thiyaba, kalau baju ini kamu tanggalkan. Lau khalatum hadhihi thiyaba, andaikan engkau lepaskan baju ini. Wa azhartum ar-rughbata allati fi qulubikum, dan kamu tampilkan, kamu lahirkan, kamu tunjukkan keinginan-keinginan duniawi kamu, allati fi qulubikum, yang ada di dalam hatimu. Laqad kana yakunu ahabba ilaikum, mungkin ini yang lebih baik bagi kamu. Kalau jujur-jujuran saja, tidak ngaku berzuhud, jujur aku senang dunia, begitu, itu lebih baik. Wa abdulakum minan nifaq, dan kamu jauh dari sifat kemunafikan. Datang saja ke saya, Buya, saya pengen kaya, udah gitu aja, daripada pengen lancar rezeki buat sangu ibadah, bohong. Untuk sangu ibadah bilang aja mau kaya, selesai udah. Saya juga tahu kok. Iya, begitulah kira-kira begitu. Laki-laki juga biasa, alasannya kepengen makani anak yatim, bohong. Saking bilang aja pengen kawin lagi. Nggak usah berkelit-kelit lah. Jangan coba-coba membohongi Allah. Jujur-jujur aja, Allah tahu semua kok. As-sadiqu fi zuhdihi, orang-orang yang benar zuhudnya, orang yang zuhudnya benar. Taji'u ilahi aksamuhu, akan datang sendiri rizkinya yang sudah ditentukan oleh Allah. Rizkinya yang mendatangi orang yang zuhud. Orang zuhudnya enggak cari rezeki yang mencari dia. Wa yatanawaluha, ya dipakai juga. Nasinya dimakan, airnya diminum. Ya, rokoknya dinyalakan. Fala bisa zahiru biha, zahirnya badannya ya bajunya dipakai. Wa qalbuhu mamlu'un minaz zuhud, tapi hatinya penuh dengan kezuhudan. Wa fi ghairiha, dan lain-lainnya. Walihada Nabiyuna Muhammadun sallallahu ta'ala alaihi wasallam
Ini gerotal-geratul banget sih sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Tinggal sallallahu alaihi wasallam aja. Karena azhada min Isa alaihissalam. Kanjeng Nabi lebih zuhud daripada Nabi Isa. Saya setuju, Kanjeng Nabi Muhammad lebih zuhud dari Nabi Isa. Wa min ghairihi, dan juga lebih zuhud dari yang lainnya, minal anbiya alaihim salam, dari para nabi yang lainnya. Ghaira annahu qal, hanya saja dia mengatakan, hanya saja beliau bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum thalathun, ada 3 perkara yang aku sukai di antara dunia kamu itu. Pertama, atibu, yang wangi-wangi. Saya juga suka yang wangi-wangi itu. Wanisa, dan cewek, aku juga sama suka cewek. Wa ju'ilat qurratu aini fi salat, dan kedamaian hatiku ada di waktu salat. Nah, ini belum bisa. Kalau yang wangi-wangi sama, saya juga bisa. Cewek sama, tapi kedamaian di dalam salat belum. Ahabba dzalika ma'a zuhdihi. Beliau menyukai itu semua, tapi tetap beliau dalam kezuhudannya. Wa fi ghairihi, dan juga pada yang lainnya. Bukan hanya atib wa nisa wa salat, tapi juga yang lainnya, ya rumah, ya sawah, ya kendaraan, semuanya juga zuhud. Li'anna dzalika kana min qasamihi aw min qismihi qad sabaqa bihi ilmu rabbih. Karena itu semuanya adalah rizki bagiannya Kanjeng Nabi yang telah ditentukan oleh ilmu Tuhannya, yang sudah ditentukan oleh Allah rizkinya berapa. Azza wa jalla, fakana tanawuluhu imtithalan lil amri, sehingga ketika Kanjeng Nabi memanfaatkan rizki tersebut yang sudah ditentukan Allah, ya dipakai juga, tetapi ketika memakainya itu adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Wa imtithalul amri ta'atun, sedangkan melaksanakan perintah Allah adalah merupakan satu ketaatan. Fa kullu man yatanawalu aqsamahu ala hadhihi sifah, siapapun yang memanfaatkan rizkinya dengan pola pikir seperti itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah, karena Allah menyuruh kulu washrabu, suruh makan, suruh minum, suruh pakai pakaian. Ketika dia pergunakan rizkinya itu berarti melaksanakan perintah Allah. Fahuwa fi ta'ati, berarti dia sedang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana mutalabbisan bidunya kulliha, sekalipun dia kelihatannya ya mewah dalam kehidupan dunia, mungkin mobilnya Rolls Royce, mungkin rumahnya 3 tingkat, mungkin kacamatanya Ray-Ban,
mungkin saja. Yang penting kezuhudan itu adalah status hati, tidak mencintainya, dan dia pergunakan rezekinya itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Ya zuhad, wahai orang-orang yang mengklaim zuhud, ala qadamil jahli, tetapi kamu dasarnya goblok. Ngaku zuhud berdasarkan kedunguan. Isma'u, dengerin. Wasaddiqu, jujur. Wala takdzibu, jangan bohong. Jujur nih, jangan bohong. Dengerin. Ta'allamu, belajar. Atau ta'lamu, ya, jawab amr. Nanti kamu bakal tahu. Jadi ininya wala takdzibu fi'nahi, maka ta'lamu jawabu amrin, jawabu nahyin madsumun wa alamatu jazmihi hadfun nuni. Hadza hatta la turaddu 'ala al-qadari bijahlikum. Jangan sampai nanti kamu akan tahu sampai kapan. Jangan sampai nanti kamu menjadi tertolak 'alal qadari bijahlikum, karena kebodohanmu itu akhirnya kamu ditolak semuanya, enggak diterima oleh Allah semuanya. Kullu jahilin bil ilmi, semua orang yang tidak punya ilmu pengetahuan, semua orang yang bodoh terhadap ilmu pengetahuan, goblok keilmuan, artinya dungu, mustaghnin bi ra'yihi, selalu mengandalkan pikirannya sendiri. Orang goblok ini selalu mengandalkan pikirannya sendiri, tidak mau mendengar pendapat orang lain. Dikasih tahu susah, nggak nerima. Qabilun kalama nafsihi, selalu menerima omongan nafsunya sendiri. Wa hawahu, dan hawanya sendiri. Wa syaitanahu, dan setannya sendiri. Fahuwa abdu iblis, dia itu hambanya iblis. Tabi'un lahu, ngintil sama iblis. Qad ja'alahu syaikhahu, iblis sudah diangkat jadi syekhnya, jadi mursidnya sang iblis. Ini Syekh Abdul Qadir itu bukan ngomong sembarangan, ini fakta di lapangan. Banyak manusia yang mengangkat iblisnya jadi mursid, sampai sudah jelas tertipu ratusan juta, masih percaya juga. Mana ada mursid yang benar nipu kamu? Kalau yang nipu kamu namanya iblis, bukan mursid. Paham begini? Kadang-kadang minta tidur sama istri kamu lagi, apa bukan iblis lah? Iya, minta duit buat beli menyan jin 40 juta. Padahal menyanyi beli di sana tuh, di Pesukut apa namanya, di Panjunan tuh. Orang Pulewur kan emang. Iya, angel kalesan, dipaham-paham. Kalau mursyid yang bener mah nggak mungkin menjanjikan harta sama kamu, nggak mungkin. Iya, paling-paling yang mendoakan kamu lancar rezeki gitu. Kata Nabi Isa, penyakit apa saja bisa saya sembuhkan dengan seizin Allah. Yang paling susah ngobat itu penyakit goblok. 20 tahun masih yang goblok baik, orang nambah-nambah. Ya juhalan, ya orang-orang tolol. Wa ya munafikin, ya orang-orang munafik.
Ma adlama qulubakum, betapa zalimnya hatimu. Wa ma antana raihatakum, wa ma antana raihakum, betapa busuknya bau kamu, mambu busuk. Wa ma aktsara laqlaqata alsinatikum, betapa banyaknya lak-lakan cangkem mesira. Lak-lak itu bahasa Indonesianya lak-lakan. Lak-lakan itu artinya di sing ketelak, karena lak-lakan kan telak. Tubu min jami' ma antum fi, segera bertobatlah atas semua kejahatan yang kamu lakukan itu. Segera bertobat atas segala kejahatan yang kamu lakukan itu. Watrukut ta'na fillahi azza wa jalla, dan tinggalkanlah penyangkalan-penyangkalan kamu terhadap Allah. Wa fi auliyaihi, dan penyangkalan-penyangkalan terhadap waliyullah alladzina yuhibbuhum wa yuhibbunahu, yaitu orang-orang yang mencintai Allah dan yang dicintai Allah. Jangan pernah kamu menyangkal Allah dan menyangkal para waliullah, orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah itu. Jadi ternyata dari dulu itu umumnya orang nih, kalau iblis ngaku mursyid disanjung-sanjung, tapi kalau mursyid yang sebenarnya dihina-hina dari dulu sampai sekarang. Yang dicaci maki itu yang mursyid sebenarnya. Yang kamu sanjung-sanjung tuh iblis semua tuh. Iya. Karena apa? Standarnya kamu tuh wong bener ya kudu sakti. Yang bisa menggandakan uang, yang bisa ngerokok kantong keluar berlian, yang bisa kasak keluar duitnya gitu. Ya jangan-jangan kamu juga namanya jadinya hambanya sakti, abdus sakti. Iya. Segera bertobatlah. Iya. Wala tu'ridu alaihim fi tanawulil aqsami, dan kamu jangan menyinggung-nyinggung, jangan rempet-rempet, jangan membahas tentang apa yang dipakai oleh para aulia. Pakai baju compang-camping kamu hinakan, pakai baju bagus tetap juga kamu hinakan juga. Fitanawul al-aqsam, ketika mereka memanfaatkan, menggunakan rizki Allah itu. Bisa terjadi waliullah punya mobil Mercedes S600. Iya. Lalu jangan berkomentar, ya wali dalban, masa wali Mercedes 600. Ketika wali itu jalan kaki, sendalnya hijau satu merah satu, kamu tertawakan juga, wali apa? Iya, ya langkah bener iku aja. Iya. Fa innahum mutanawiluna bil amri, mereka memanfaatkan rizki dari Allah itu berdasarkan perintah Allah, bukan seperti kamu berdasarkan nafsu kamu. La bil hawa, bukan karena hawa nafsu. Ya mungkin mereka pakai Rolls Royce gitu, tetapi ya tidak pernah merasakan perbedaan naik Rolls Royce dengan naik kuda, sama aja. Dengan jalan kaki juga sama aja. Indahum syiddatun fi hubbihim lillah, mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai Allah. Tidak mungkin ada yang dicintai selain Allah. Mana mungkin para wali mencintai mobil. Allah mau dimadu dengan mobil gitu, dimadu dengan rumah yang mewah. Indahum syiddatun fi hubbihim lillahi azza wa jalla wasyauq ilaihi, dan kerinduan kepada Allah.
Wazuhudu fima siwa, dan mereka berzuhud terhadap apapun selain Allah. Apapun selain Allah itu mereka zuhudi, mereka tidak cintai semuanya itu. Yang mereka cintai hanya Allah saja. Wa iradu zahiri wal batini anil kul, dan mereka itu lahir dan batin berpaling dari semua apa saja selain Allah. Orang dilirik enggak kok. Walakinna lahum aqsamun qad sabaqa bihal ilmu, tetapi mereka sudah ada jaminan, sudah ada jatah rizki, ya, aqsam qad sabaqa, yang sudah ditentukan bihal ilmu, oleh ilmunya Allah. Dalam daftar perol yang ada di aras sudah ada daftar gajinya, bahwa ini gajinya sekian, rezekinya sekian. Ya. Sekali lagi, untuk standar wali itu tidak ada hubungannya wali itu kaya atau miskin. Ya bisa kaya, bisa tidak ada keharusan wali itu sakti. Ya bisa sakti, bisa tidak sakti. Tidak ada urusan wali itu sehat walafiat, tidak pernah sakit. Ya wali ya bisa sehat, bisa sakit. Akhirnya mati enggak? Mati sama. Angin teman, beli paham-paham baik. Dan lagi tidak mungkin ada seorang wali ngaku kita ki wali, kecuali Sarip. Ngakunan yang Kaji Mustafa ya. Guyon deh. Anda bisa Sarip. Ngomongkan juga Kaji Mustafa aja kita ke wali, sama aja orang warani uang cakon. Guyonnya kawan guyon. Jangan membuat standar sendiri atas kewalian itu. La ya'riful waliyu illal wali, aw la ya'riful waliya illal waliyu. Yang bisa tahu wali ya wali juga, kalau bukan yang mana tahu. Wali mah enggak ada ngakut. Lalu la budda lahum min tanawuliha, sehingga ya tidak bisa tidak, karena itu rezeki dari Allah yang mereka pakai juga. Datang sate ya dimakan satenya, tapi tidak minta sate, gitu aja. Ada orang ngasih mobil, ya dipakai mobilnya, tapi nggak pernah minta mobil kok. Nanti wayahana hilang gitu, ya hilang lah. Kecewa juga enggak kok. Ya wis terus. Pada saatnya diuji dengan kelaparan, nggak makan, nggak bakal minta, paling cari batu diganjel perutnya. Asyadul bala alaihim, satu bala, satu cobaan yang paling berat bagi para aulia, yaitu apa? Qiyamuhum fid dunya, yaitu keberadaan mereka di dunia ini, itu satu cobaan bagi mereka. Wa baqa'uhum fiha, dan mereka bertempat tinggal di dunia ini juga merupakan beban bagi mereka. Wa talabbusuhum bi aqsamihim, ya, dan juga mereka ikut menggunakan rezeki-rezeki yang ada pada mereka. Itu juga merupakan beban bagi para aulia menikmati rezeki-rezeki yang datang kepadanya itu. Wa ru'yatuhum lil mukadzibina lillahi azza wa jalla, dan juga beban bagi mereka ketika melihat para pendusta-pendusta itu. Ngreget mungkanannya, tapi nggak boleh marah. Korban bergelimpangan, ya nggak bisa. Ya udah, ya nafsi baik. Seorang waliullah tidak mungkin mengatakan saya waliullah, dan juga tidak mungkin mengatakan orang itu bukan wali, sama aja. Itu mah terserah sira bekun mah. Terserah pinter-pinter sira.
Ya gulamu, wahai anakku, uhjur al-kalama anil khalqi. Enggak usah membicarakan orang lah. Udah stop, wis aja akeba. Jangan banyak ngomong lah, ngomongnya anu si anu ngapain. Dah. Saya menemukan orang yang diam tuh pikirannya lebih padat daripada orang yang banyak ngomong. Kalau ngomong kan keluar semua, kalau minum kan disimpan, padat. Iya, madum taqa iman ma'an nafsika, selagi engkau masih bersama nafsumu wa hawaka dan hawa nafsumu. Udah nggak usah banyak ngomong. Kalau kamu ya masih punya nafsu, masih punya hawa nafsu, punya masih keserakahan, sama saja 11-12. Nggak usah jelek-jelekan orang lagi lah gitu. Yang kamu juga masih membela nafsumu sendiri. Jadi kadang-kadang orang tidak malu menceritakan kejelekan orang lain, seolah-olah dia tidak punya kejelekan, atau beranggap dia nggak punya kejelekan kok. Kalau dia sadar dia punya kejelekan, nggak akan berani menceritakan kejelekan orang lain dong. Mut andil kalam, sudah tutup mulutmu, jangan ngomong lagi. Nggak usah komentar, nggak usah banyak ngomong lagi. Udah. Fa innal haqqa azza wa jalla, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu idza aradaka li amrin karena ketika Allah menghendaki sesuatu kepada kamu, ketika Allah akan memberikan tugas sesuatu kepada kamu, ketika Allah akan mengangkat kamu untuk menduduki jabatan tertentu, ketika Allah menghendaki kamu jadi gubernur. Hai waliullah, apabila Allah menghendaki jadi presiden, maka enggak usah macam-macam, sudah serahkan kepada Allah. Mau jadi menteri, mau jadi raja, mau jadi ulama besar, mau jadi, udah. Apabila Allah menghendaki engkau mendapat satu status apapun, pangkat apapun, rezeki apapun, pokoknya ketika Allah menghendaki sesuatu untuk diri kamu, hayya'aka lahu, Allah akan mempersiapkan segala sesuatunya buat kamu tuh. Kalau Allah menghendaki kamu bakal menjadi ulama besar, sejak dalam perut ibumu otakmu sudah dibikin gede. Kemudian juga bapakmu sudah dipersiapkan oleh Tuhanmu, rezekinya lancar sehingga kamu bisa cari ilmu kemana-mana, uangnya cukup. Dan nanti kamu juga akan dipertemukan oleh Allah dengan guru-guru yang hebat, kaligane kabekin barangnya. Iya, sampai masuk ke perpustakaan saja kaligane matamu melihat buku yang paling bagus di situ. Kaligane akhirnya kamu beli bukunya, duitnya juga ada. Udah tinggal siap laksanakan aja, nggak usah mikirin nanti bagaimana. Udah banyak ngomong, menang wis sakit bacota. Kaligane lagi nanti kamu ketika ngaji di pesantren, kaligane kiainya ning sira emane beli kira-kira. Daya hafalmu juga luar biasa, sekali baca hafal, sekali baca hafal kaligane. Batur matulung wulan beli apal-apal kok. Iya. Hayya'aka lahu, akan dipersiapkan, sudah disiapkan semuanya, akan difasilitasi oleh Allah semuanya itu. Wa idza syaa ansyaraka, kalau Allah berkehendak juga akan mempopulerkan kamu, akan memperkenalkan kamu, akan dilihat orang. Nggak usah pengen terkenal, nanti juga terkenal sendiri kok. Daripada bayar TV suruh masuk TV, ngapain? Kira-kira TV-nya yang datang sama kamu kan gitu. Harus bayar macam pengen jual tampang di TV. Ada nggak yang bayar sama TV? Kamu pernah bayar TV? Belum? Nggak usah ya. Sing butuh siapa? Itu. Wa ahalaka, dan juga Allah akan membuat kamu sebagai seorang ahli, seorang pakar, seorang profesional
akan diberikan kamu kemampuan yang luar biasa. Wa atsbataka, dan kamu akan diberikan keteguhan hati, kekokohan, kekuatan lahir batin. Mantap. Enggak ada kebimbangan, enggak ada keraguan. Yakunu huwal mudhir, Allah yang menampilkan itu semuanya. La anta, bukan kamu yang menampilkan, Allah yang menampilkannya, Allah yang melakukannya. Salim nafsaka, serahkan dirimu, pasrahkan dirimu. Wakala maka, dan omonganmu. Wa jami'a ahwalika, dan semua kondisimu, situasimu, keadaanmu, ila qadarihi, dengan kekuasaan Allah, kepada kekuasaan Allah, dengan ketentuan Allah. Wis pujare Gusti Allah. Wastaghil bil amali lahu, yang penting bekerja keraslah untuk Allah. Sudah, jangan ngelamun mana macam-macam, jangan pengen macam-macam, jangan pengen populer, jangan pengen. Yang penting sibukkan dirimu sesibuk-sibuknya, bekerja sekeras-kerasnya untuk Allah. Selesai. Kun amalan bila kalamin, yang penting kerja, nggak usah ngomong. Ini kun amalan nih, ya bisalah, tapi harus ada takhrijnya. Kun amilan, amalan. Jadi amalan itu ma'mulnya khabar kana kun. Jadi engkau isim kananya itu domir, amilan khabarnya dibuang, kalaman itu ma'mulnya amil. Gitu aja dah. Wes, apa pinter-pinter bikin mah. Ya terus gimana? Ya, ilmu nahwu kan gitu. Ikhlasan bila riya, keikhlasan tanpa ada keriaan, keikhlasan, ketulusan, jangan jual tampang. Yang penting kamu setia, jangan carmuk. Tauhidan bila syirk, yang penting esakan Tuhanmu, jangan kau sekutukan dengan apapun. Khumulan bila zikrin, sembunyikan dirimu, jangan kepengen terkenal. Ngumpeta, bersembunyilah, karena ke hutan, ke gua-gua, bertapa, khalwat, tahanus, uzlah. Wa khalwatan bila jalwa, cari tempat yang sepi, jangan suka seneng yang dirame-rame, jangan suka demam panggung. Dah, yang penting duduk di pojok, nggak usah nampak jual tampang lagi. Belajar seperti itu. Sayang kalau hidupmu habis untuk mencitrakan dirimu sendiri. Ya, Mas Arif, kamu kan pernah ngaku jadi wali kan? Untung Haji Mustafanya nggak percaya. Ngomongnya gini, ning alam dunia kerja anak wali telu, si anu ning kana, nomor loro ning kana. Kata Mustafa, sing telu ning ya kita. Ya kalau lah. Mungkinkah kalau dia wali beneran? Nah itu dia. Ya mungkin aja. Seorang hamba yang dicintai Allah itu bukan kamu yang menilai. Ya, wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah akan mencintai siapapun yang dikehendakinya. Sekalipun jago maksiat enggak ada urusan. Paham enggak? Iya. Tapi itu mah jangan ditiru. Kenapa? Karena jarang terjadi. Paham enggak? Yang ditiru tuh yang banyak terjadi. Artinya dari sejak kecil anak tuh baik, sekolahnya rajin, kan gitu. Orang tua hormat, ya ibadah nggak pernah ditinggalkan, kan gitu. Sekolahnya nggak pernah bolos, ya kan gitu. Ya gitu dong. Sejak kecil ngomongnya benar, jujur, baik, sahabatnya banyak, kan begitu. Yang banyak kan begitu. Tapi kan boleh nggak Allah menunjuk orang yang menurut kamu nggak layak? Boleh, terserah dia punya kuasa kok.
Apalagi Gusti Allah. Saya sendiri terhadap santri saya berlakukan sama kok. Sing ayu santrinya kita, sing blesak santrinya kita, yang pinter santri saya, yang goblok santri saya. Iya, yang nurut santri saya, yang lawan aja santri saya juga. Ku sayang semua kok. Boleh nggak? Ya, yang perlu. Apalagi Allah yang menciptakannya. Gitu. Wastaghil bil batini. Batinan bila zahirin. Kerja batin. Ya, lebih banyak kerja batin bukan kerja zahir. Ya, ini mah gimana sih? Ini kadang-kadang rasa kepengen dilihat orang tuh selalu lengket di kepala nih. Yang orang tuh nggak pernah sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Kalau Jumat kayak ya qobliyah ba'diyah. Wis ngaku baik. Saya juga tahu kok. Sampai khotib sudah naik, dia memaksakan sholat qobliyah. Harusnya kan nggak boleh, supaya kelihatan bakal sholatnya. Ya di rumah boro-boro qobliyah ba'diyah, fardunya ketinggalan. Ngaku nggak? Ya udah, saya juga tahu kok. Iya. Wasyagil bil batini bi ibtalin niyati. Yang bekerja batin kamu yang bekerja ibadah dengan qulub. La bil jawarih bi ibtalin niyati, maksudnya bukan bil jawarih. Anta tukhatibul haqqa azza wa jalla. Engkau berbicara dengan Tuhanmu. Wa tushiru ilaihi biqaulika, dan engkau menunjuk kepadanya dengan kata-katamu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau sajalah ada di hadapanmu sebagai mukhatab. Bukan kepadanya, kepadamu. Kalau mukhatab itu berarti ada di depan kamu kan. Kalau di depan namanya kamu, kalau enggak ada namanya dia. Kalau sendirian saya, kalau dengan teman-teman yang lain namanya kami, kan begitu. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau sajalah kami menghambakan diri. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau sajalah kami mohon pertolongan. Aku hanya bekerja untukmu saja, dan gajiku hanya darimu saja. Ya, aku bekerja kepadamu saja, dan aku minta apapun kepadamu saja. Itu. Dari mana makna ikhtisas di sini, hanya kepadamu saja? Dari mana taqdimul ma'mul? Salah satu kaidahnya itu yufidu ma'nal ikhtisas. Na'buduka, kami mengabdi kepadamu. Itu maknanya bisa saja yang mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada yang lainnya juga. Tapi kalau iyyaka na'budu, hanya kepada engkau sajalah kami mengabdi, kepadamu kami tidak mengabdi. Kepada siapapun tidak, hanya kepadamu saja. Enggak kepada gandarwo, enggak kepada setan, kepada iblis, kepada siapapun enggak ada. Itu. Hadza khitabun bihadirin iyyaka. Ini adalah ungkapan kamu kepada yang hadir di hadapanmu. Hadirun indi, hadir bersamaku.
ya aliman bi, wahai orang yang mengerti aku, qariban minni, yang dekat dengan aku, engkau yang tahu aku, engkau yang dekat dengan aku, ya syahidan alayya, wahai engkau yang melihat aku, khatibuhu fi salatikum, ajaklah bicara Allah di dalam salatmu, engkau. Wa ghairiha, dan di luar salat juga sama. Bihadhihi niyyati, dengan niat seperti ini, ada hadis sifati, dengan sifat seperti ini. Walihada qala Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, u'budillaha ka'annaka tarahu, hambakan dirimu kepada Allah. Maknanya hambakan dirimu, jangan menyembah ya. Ka'annaka tarahu, dengan yakin engkau melihatnya. Mengabdilah kepadanya, kepada Allah, dengan yakin engkau melihatnya, berdasarkan basirahmu. Saya ulangi, mengabdilah kepada Allah dengan yakin engkau melihatnya dengan basirahmu. Fa in lam takun tarahu, andaikan kamu tidak dapat melihatnya dengan matamu, dengan mata kepalamu. Fa in lam takun tarahu, andaikan kamu tidak melihatnya dengan mata kepalamu, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat kamu dengan kekuasaannya. Saya terjemahkan demikian sekaligus dengan ta'alluqnya Ang Em supaya paham. Di sini kalimat ru'yah 3 kali berturut-turut. Pertama, ka'annaka tarahu. Yang kedua, fa lam takun tarahu. Yang ketiga, fa innahu yaraka. Ta'alluqnya ru'yah sini berbeda-beda. Pertama, ru'yah pertama adalah kamu yakin melihatnya berdasarkan basirahmu. Pengandaian yang kedua, sekalipun kau tidak melihat dengan mata kepalamu. Dan ru'yah ketiga, yaitu Allah melihat kamu dengan kekuasaannya. Kalau kamu ingin mengatakan Allah melihat dengan matanya, boleh. Allah punya mata juga nggak ada masalah, boleh. Allah punya tangan juga boleh, nggak ada masalah. Ya, jangan, gak usah bertengkar kayak orang zaman dahulu kala bertengkar Allah itu punya tangan atau tidak, sampai berkelahi. Ya Allah ya Rabbi. Ya, kata sebagian, kata Mu'tazilahnya, Allah punya tangan. Karena Allah yang mengatakan yadullah fawqa aidihi, punya tangan. Kata ahli sunnah wal jamaahnya, enggak, tangan itu hanya simbol saja, itu kinayah, ini namanya isti'arah, ya kan gitu, sebagai melambangkan kekuasaan. Jadi yadullah artinya kekuasaan Allah. Bertengkar, udahlah, nggak usah bertengkar. Kadar pengerannya pada kun-kuni kuja. Iya kan, nggak usah bertengkar. Sebab bagi saya mah sekalipun orang mengatakan Allah punya tangan gak ada masalah kok. Tapi saya tanya dulu, Anda yakin Allah punya tangan? Yakin. Seperti apa tangannya? Kalau jawabanmu tangan Allah tidak seperti apa-apa, ya benar juga. Yang penting standarnya alaisa kamitslihi, saya selesai. Rebutan sih. Sayang sayanya belum lahir waktu itu ya. Ya udahlah, iya telat kan emang. Ya bukan telat ya, emang ya belum. Ya saya masih jadi merkayangan waktu itu.
Dan saya ingatkan lagi, ka'anna di sini bukan seolah-olah, tapi yakin betul, benar-benar melihat. Ka'anna di sini yufidu ma'na tahqiq, la yufidu ma'na dhan atau ma'na tashbih. Kecuali kalau kamu mengatakan ka'anna Zaidan asadun, kecuali kalau ka'anna sebagai tasbih, ka'anna Zaidan asadun, Zaid seolah-olah, itu seolah-olah, itu mah ka'anna tasbih. Ka'anna di sini bukan tasbih, li tahqiq. Artinya bukan masa Allah diseolah-olahkan, ngaco selama. Ini terjemahan beredarnya seolah-olah engkau melihatnya. Sejak kapan Allah menyuruh kamu untuk berimajinasi tentang Allah? Seolah-olah, diandai-andai kan gitu. Ya karena mungkin kamunya nggak tahu bahwa ka'anna juga yufidu mana at-tahqiq. Tapi ya memang jarang sih orang yang paham ma'anil huruf tuh, paham. Ya, makna ba, puluhan makna ba tuh. Ala, fi, ya kan begitu. Dan sebagainya. Hatta, ya, ka'anna. Ya, sebetulnya mah ya, jadi ya sehingga akhirnya ya seperti saya khawatirnya nih apa ya, menyesatkan ya. Sudah mananya sembahlah Tuhanmu, ya sudah ubudullah, sembahlah Tuhanmu, seolah-olah Tuhan itu adalah seperti sesembahan, ya, seperti sesembahan, sehingga kalau minta sesuatu harus bawa persembahan. Kemudian karena seolah-olah engkau melihatnya, seolah-olah. Jadi ketika kita menyembah Allah itu seolah-olah kita berimajinasi dalam pikiran kita, seolah-olah melihat Allah. Dari mana kalimat itu datang? Bayangkan. Ngeri kan? Ngeri kan? Tulis kata ngaku wis baru pangeran kedikonon. Iya. Jadi artinya seperti itu. Jadi ka'anna itu maknanya lit tahqiq, benar-benar basirahmu melihat Tuhanmu, benar-benar melihat, bukan seolah-olah. Satu Ratu Balqis oleh Nabi Sulaiman ditunjukkan ahadza arshuki, kata Nabi Sulaiman, qala ta'ala, inikah arasmu? Qalat ka'annahu huwa. Mungkin gak ada orang yang samar dengan rumahnya? Ada gak di sini yang samar dengan istrinya? Kang Kaji Shihab, istrinya tak bawa sini. Haji Shihab, inikah istrimu? Kaya-kayanya mah langsung minta cerai, ngecek. Ya, berarti ka'annahu huwa itu bukan seolah-olah sama dengan istanaku, tapi ya ini istanaku. Mananya itu. Paham? Iya, itu. Yes, mantap. Ya gulamu saffi qalbaka, bersihkan hatimu, sucikan hatimu, biaklil halal, caranya makannya yang halal. Wa qad arafta rabbaka, engkau telah mengenal Tuhanmu azza wa jalla. Saffi luqmataka, bersihkan suapanmu, pulukanmu. Wa khirqataka, dan pakaianmu.
wa qalbaka dan hatimu, wa qad sirta safian, baru kamu menjadi orang yang bersih. Safi, menjadi sufi, bersihkan, baru kamu nanti jadi orang yang bersih, sufi. At-tasawufu, kalimat tasawuf itu mustaqun minas safa, ya, dicetak dari kata as-safa. Ini morfologinya. Menurut ilmu morfologi, tasawuf itu ya berasal dari kata as-safa. Ya man labisa sufa, wahai orang yang memakai suf. Suf itu bulu, wool. Wahai orang yang mengklaim dirinya sebagai sufi karena gara-gara memakai suf, memakai baju dari bulu domba, dikiranya as-sufi sadiq, seorang sufi yang benar adalah fi tasawufihi, dalam bertasawuf itu, yaitu yasfu qalbuhu, ketika hatinya bening, ketika hatinya bersih. Sufi itu orangnya adalah seorang sufi itu adalah orang yang hatinya bersih, bukan yang pakai baju wol, bukan yang bajunya compang-camping, bukan. Bersih dari apa? Amma siwallah, amma siwa maulahu azza wa jalla, bersih dari apapun selain Allah. Tidak ada yang masuk dalam hatinya. Yang bisa masuk ke dalam hatinya hanya Allah saja. Hatinya bersih, di dalam hatinya tidak ada apapun kecuali Gusula dewe kan jentul ben ngatina sira. Konon perasaan konon. Ya, angel temen ngomong kok. Dewe kan perasaan jentul ngati lah. Ya, enggak ada yang masuk. Wa hadza syai'un, ini adalah merupakan sesuatu la yaji'u bitaghyiril kharqi, bukan caranya merubah pakaian. Ya, pakaian sutranya diganti pakai bulu domba supaya jadi sufi, bukan begitu. Wa taswiril wujuh, ya, mukanya pucat gitu, biar kelihatan wali gitu. Wa jam'il aktaf, dan mempertemukan, mengumpulkan pundak, artinya menunjukkan tidak punya beban apapun, maksudnya begitu. Ya, seperti bebas kayaknya. Wal qalqalatul lisan, dan ngoceh, mulutnya mengoceh mulutnya. Bihikayat kisalihin, suka berdongeng, bercerita tentang kisah-kisah, hikayat para wali, apal semua, supaya dianggap dia bagian dari para wali. Paham bikin ke? Ragan terbuka bikin mah. Habis beli paham sih Rane. Saya sudah mengatakan ini jangan sampai terjebak lagi dengan Arab syndrome. Apa-apa serba Arab semuanya. Cerita wali, ya, Dunun Al-Masri, bajingan jadi wali. Di sini juga banyak bajingan jadi waliku. Rabi al-Adawiyah, sana jauh-jauh ke Irak.
pelacur jadi wali. Di sini juga banyak pelacur jadi wali itu. Sakami sudah beli baru. Banyak pelacur yang bertobat kok. Iya. Allah mengampuninya. Urusan apa kamu? Kalau Rabil Adawiyah mah begitu bertobat jadi wali, banyak orang menyanjung karena ya popularitas dan sebagainya, terkenal, disanjung orang, dihormati, jadi orang baik. Di sini pelacur yang bertobat sudah jadi wali masih tetap dihinakan sama kamu. Ya. Sangat tersembunyi. Jadi hebat nih karena kau ini kene. Ya wes. Kamu itu nggak ngerti kehebatan dirimu sendiri kok. Iya. Di sana orang Islam saling bunuh membunuh. Di sini umat Islam nggak ada yang saling bunuh membunuh tuh, nggak ada kok. Iya. Paling sekedar wadan-wadanan baik. Ya kan, sekedar ejek-ejekan aja. Belum sampai bunuh membunuh. Belum pernah terjadi kok. Umat Islam saling bunuh membunuh terus ini nggak ada. Di sana mah ya kelakuan. Sampai sekarang kan. Yaman hancur lebur kan. Irak sampai sekarang sepragate. Ya, Syria porak-poranda. Libya jungkir balik semuanya. Tunisia, Mesir semuanya. Indonesia paling aman kok. Gitu. Ini karena mah wong manjing Islam boleh pentungi dingin. Ini karena mah manjing tahlil. Ya. Salat enggak, puasa enggak. Ya kan gitu. Tetangganya mati, datang enggak? Ikut duduk ngeririungan. La ilaha illallah. Manjing Islam ya. Betul enggak? Karena tetangganya mati, dadak-dadakan hari itu beli peci hitam di pasar. Ya, hebat nggak? Benar. Ya hebat. Jadi sekali lagi hikayat solehin para aulia. Ya. Wa tahrikil asabi' bitasbih. Ya. Menggerak-gerakan tangan, miwil tasbih. Iya. Semalam suntuk memutarkan tasbih wer. sampai protol semuanya tuh tasbihnya. Belaratan tasbihnya tuh. Ya, kadang-kadang ya di pasar-pasar di Mesir, di Saudi, di Syria banyak tuh orang-orang Arab yang kemana-mana bawa tasbih tuh. Lagi bertasbih nggak tuh? Nggak. Kanggo nganyang. Tek, godek. Bisa aja ngerasani wong. Iya. Iyalah. Ya hanya untuk gaya-gaya aja lah. Untuk gaya-gaya aja tasbih. Tapi kalau seandainya ada tasbih yang digital tuh yang ada bunyi itu mungkin bisa ya. Selapin di tangan kan gitu ya. Nggak kelihatan gitu. Jangan tak bunyi-bunyi gitu. Ada yang counter yang bunyi tak ada itu masih kelihatan. Coba yang tersembunyi, yang digital tuh yang ada bunyi itu. Itu aja boleh lah. Tapi andaikan engkau sudah bertasbih, sudah bertahun-tahun, umpamanya targetnya 10.000 tasbih itu, udah nggak usah dihitung lagi. Ntar juga di otakmu ada digital sendiri kok. Begitu 10.000 juga murub. Bener. Sok aja coba kamu tasbih setiap hari, setiap malam 10.000 tasbih. Ya kan gitu. Sok di tempat yang gelap kamu bisa tasbih. Begitu 10.000 akan digital dalam otakmu akan keluar. Murub dewe akan enggak. Dibuka sama. Sok aja nyoba sekali-kali. Ada
perangkatnya, fasilitas di otak kita itu Allah bikin. Ya, bikin ada. Ada apa digital ada di otak kamu itu. Malah lebih dari digital kok. Masih hebat otak manusia, masih hebat internet. Ya udah. Cara kerja internet itu hanya sebagian kecil dari cara kerjanya otak kamu. Iya. Wa tahlil. Ya, dan tahlil. Wah. Subhanallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 illallah. Sampai dileng. Tahu dileng. Kayak jangkrik diuncelang. Sebelum diaduk kan diuncelang dulu jangkrik itu. Iya kan. Tambah berani jangkrik kalau diuncelang dulu tuh tak plak. Tapi saya tidak menolak orang yang berzikir dengan bergerak-gerak. Kalau dia memang meningkatkan konsentrasi. Paham nggak? Karena banyak tarekat yang caranya dengan bergerak-gerak. Ya, nggak ada masalah. Ya, silahkan. Dengan cara apapun kau lakukan yang sifatnya itu meningkatkan konsentrasi, silahkan. Karena bagaimanapun kadang-kadang mesti ada kompensasi. Seorang jenderal biasa memegang tongkat itu untuk menghilangkan nervous saja betulnya. Kadang nggak mau natak wong masa benjol lah kan enggak. Ya kan masih ada sesuatu. Ada yang supaya tidak nervous itu, ada yang merokok, ada yang kadang-kadang menggoncang-goncangkan kaki gitu kadang-kadang. Paham nggak? Itu aja lah. Belajar bisa makan orang. Jadi belajar apa ya? Iya itu. Ada yakin dengan ngurak-ngurak hidungnya ada kadang-kadang pegang-pegang telinga macam-macam lah gitu. Ada yang meletukin tangan gitu untuk menghilangkan nervous itu ada. Paham lagi. Mbo, jadi siap priben pakai mimpi tahlil ka. Itulah seperti itu. Wa innama yaji'u bisidqi fi talabil haqqi azza wa jalla, tetapi datangnya itu bukan seperti itu dengan muter-muterkan tasbih, dengan mukanya dicat kuning biar kelihatan supi, dengan pakai baju compang-camping, ya, dengan banyak cerita tentang para wali, dengan muter-muterin tasbih, dengan bukan itu, tapi jaju bisidqi, dengan kejujuranmu, kesungguhanmu, fi talabil haqqi, ya, pengen belajar benar, pengen ketemu sama Gusti Allah, wa zuhud fid dunya, dan berzuhud dalam dunia, menghalau segala rasa cinta dan keserakahan dunia ini. Itu wa ikhrajul khalqi minal qalbi, dan mengeluarkan semua makhluk dari hatimu itu. Sudah tidak ada yang dipikirkan, tidak ada yang diingat, tidak yang disayang, tidak ada yang dicintai, tidak ada yang diperhatikan oleh kamu. Semuanya nggak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa tajarrudihi amma siwa, dan dia bertajarrud ansih murni hanya untuk Allah saja semuanya. Amma siwa maula, selain Allah enggak ada. Itu maksudnya. Jadi kita ke dalam hati kita, bukan pencitraan seperti itu. Dan kalau sudah yang bekerja hati, dari mana kamu tahu dia waliullah?
Paham nggak? Dan kadang-kadang juga waliullah juga sengaja menutupi dirinya supaya kamu tidak tahu bahwa dia waliullah. Waliullah itu beli pengen katon ning siraku, ngerti beli? Dikiranya pengen dikenal gitu, enggak. Kalau wali itu nggak pernah pengen dikenal. Pelajaran pertama dalam ilmu tasawuf, idfin nafsaka fi ardil khumul. Sembunyikan dirimu di tanah lapang di sana. Fi ardil khumul itu di hutan belantara sininya mah. Sana ngumpet di hutan belantara sana gitu. Ajak ke tanggal tongol saudaraku. Ngomong lagi. Iya. Ini seharusnya Bang, yang semacam ini seharusnya mah harus sudah dipahami ya. Ya syukur, tapi mudah-mudahan berkah ngaji di sini jadi paham kan sekarang kan. Iya. Jangan tergopoh-gopoh mempercayai orang sebagai orang yang benar. Kan enggak? Tapi juga jangan terlalu curiga orang jahat semua, kan gitu. Ya kalem aja lah gitu. Ya, tinggal cari bukti saja, wait and see. Orang ngomong ya jangan mudah percaya, tapi juga jangan mudah menolak. Jadi gitu aja lah. Jadi saya seperti bukan berita, ada seorang profesor yang membuat kajian antropologi ya, melalui kajian-kajian fosil barangkali bahwa Candi Borobudur itu kerajaan Nabi Sulaiman. Ya, dengar nggak? Iya, itu kerajaan Sabah ada namanya Wana Sabah. Kemudian desa Sulaimannya ada ya, nah gitu ya. Ya silakan aja. Saya tidak menolak, tidak percaya. Saya mah hanya minta ya segera buktikan. Kalau ternyata ada buktinya, ya saya percaya. Kalau nggak ada buktinya, ya saya tunggu aja dulu kan gitu. Sampai dia menemukan bukti. Kalau dia tidak ada buktinya, ya saya juga tidak berkesimpulan. Percaya nggak ya nggak tahu. Gitu aja kok. Enakan gitu aja. Iya. Nanti mungkin kalau sudah Buya itu tuh orang bertapa bertahun-tahun, wali bukan, ya empuh. Saya nggak pernah membuktikannya kok. Bisa iya, bisa tidak. Mungkin iya, mungkin tidak. Gitu. Dan bagaimana membuktikannya? Ya silakan buktikan aja sebisa. Kalau nggak ada bukti ya sudah, tidak berkesimpulan gitu aja kok. Bahwa jangan mengatakan bahwa di dunia harus ada kesimpulannya. Terlalu banyak urusan dunia yang ujungnya tidak ada kesimpulannya kok. Betul nggak? Polisi menangani kasus pembunuhan. Apa di penghujungnya selalu tertangkap pelakunya? Nggak ada, nggak ketemu, ya sudah. Dalam mabahis Indal lugha Arabi al-mabahis wa natijah al-akhirah al-jarima biddul majhul. Ya, akhirnya tindakan kriminal ini dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Selesai, tutup, udah. Nggak ada sih, nggak ada buktinya, gimana? Itu bisa saja ya kecelakaan, bisa saja bunuh diri, kan begitu. Ya, tetapi ketika ada orang mati menggantung diri, jangan mulu gak bunuh. Belum tentu, bisa saja modus namanya juga. Ya kan, dibunuh dulu terus digantung. Ternyata di visum, ya kan gitu, forensik ternyata kepalanya memar, berarti kan dipukuli dulu. Paham nggak? Begitu. Pelakunya siapa? Ya nggak tahu. Paling hanya menjelaskan kematiannya adalah pembunuhan, bukan bunuh diri, karena ada luka-luka di kepala bekas pukulan pakai benda keras. Siapa pelakunya? Ya nggak tahu, gitu aja. Ya. Jadi tidak tahu itu adalah jawaban yang paling simpel. Dan kamu
saya kasih bekal satu, kamu akan menjadi orang yang hebat. Pokoknya apa saja kamu katakan saya tidak tahu, selesai. Cerdas nggak tuh? Ya udah. Jawaban yang paling enak, paling mudah dan tidak ada tanggung jawabnya. Saya tidak tahu. Gimana? Saya nggak tahu. Betul. Iya, an ba'dihim, ada diceritakan sebagian orang. Rahmatullah alaih anu qal qultu fi ba'dil layali, saya berkata pada suatu malam, ilahi la tamna'uni ma yanfa'uni, engkau tidak mencegah aku ma ing suwiji-wiji sesuatu yanfa'uni yang memberi manfaat kepadaku, wala yadurruka dan tidak membahayakan kamu, engkau tidak akan berkeberatan memberikan sesuatu. Begini maksudnya, engkau tidak berkeberatan untuk memberikan aku sesuatu yang ada manfaatnya untuk diriku dan tidak juga mengurangi kekayaanmu. Itu maksudnya mah. Paham li? La tamna'uni ma yanfa'uni wa la yadruka. Artinya ketika engkau memberikan sesuatu kepadaku yang bisa bermanfaat, tidak akan mengurangi kekayaanmu. Qarrartu dzalika, saya baca berulang-ulang, la tamna'uni ma yanfa'uni wa la yadurruka. Saya baca berulang-ulang. Tsumma numtu, kemudian aku pun tidur. Fara'aitu fil manami, lalu aku melihat di dalam mimpiku, ka'anna qailan yaqul, sepertinya ada orang yang mengatakan li kepadaku, wa anta aidan la tamna'uka min amalin ma yanfa'uka. Mengatakannya begini, engkau juga sama tidak berhalangan untuk melakukan sesuatu yang memberi manfaat kepada dirimu sendiri. Kamu juga tidak berhalangan kan untuk melakukan sesuatu yang bisa memberi manfaat kepadamu. Wamtani' min amalin ma yadurruka, berhentilah dari melakukan sesuatu yang membahayakan dirimu. Ya. Lakukan saja apa yang bermanfaat pada dirimu dan jangan kau lakukan sesuatu yang membahayakan dirimu. Itu maknanya. Sahihu ansabakum min nabiyyikum sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ya, luruskanlah relasimu dengan nabimu sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngaku-ngaku jadi umat Muhammad yang benar, jangan ngaku-ngakunya tapi dibenerin pengakuanmu sebagai umat Muhammad itu. Man sahat tabaiyatuhu lahu, kalau ia ikutanmu itu benar, bahwa kamu mengikuti Kanjeng Nabi, faqad sahhan nasabuh, berarti nasabnya benar. Buktikan dengan perbuatanmu bahwa kamu mengikuti Kanjeng Nabi. Nanti perbuatanmu itulah yang akan membuktikan bahwa kamu punya nasab dengan Kanjeng Nabi. Itu aja. Wa amma biqaulika ana min ummatihi, adapun pengakuanmu dengan mulutmu aku ini umat Muhammad, min ghairi mutaba'atin la yanfa'uka, tanpa mengikuti jejak Kanjeng Nabi enggak ada manfaatnya.
Ngomong kosong, bohong semuanya itu, ngaku-ngaku umat Muhammad. Idza taba'tumuhu fi aqwalihi wa af'alihi kuntum ma'ahu. Apabila kamu sudah betul-betul mengikuti Kanjeng Nabi dalam perbuatan kamu dan perkataan kamu, kuntum ma'ahu fi sohbatihi, kamu akan bersahabat dengan Kanjeng Nabi, kamu akan menjadi golongannya, umatnya Kanjeng Nabi. Fidaril akhirah, nanti di akhirat. Sama itu qaulahu azza wa jalla, bukankah kamu sudah mendengarkan firman Tuhan, wa ma atakum rasul fakhudhu, apa yang Rasul suruh laksanakan, wa ma nahakum anu fantahu, apa yang Allah larang tinggalkanlah, gitu. Ya, itulah kira-kira. Jangan ngaku-ngakunya aja umat Muhammad ngebul kabeh barang emang. Ternyata bukan menteladani Kanjeng Nabi, menteladani Hitler, menteladani Mussolini, menteladani siapa lagi? Lenin, Marxis. Iya. Ngakunya umat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi galak enggak sih? Ya saja galak sih aku. Kanjeng Nabi dilemparin mukanya berdarah enggak? Berdarah marah enggak? Iya. Begini. Memang kalau dengan syariat mah iya, al-ainu bil aini wal anfu bil wal udhunu bil, mata dibayar, hidung dibayar, telinga dibayar, iya syariat. Tetapi setiap kejahatan harus dibalas dengan kejahatan lagi. Kapan kita bisa menghapus kejahatan di dunia ini? Yang paling baik mana? Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka dan mintakan ampunan untuk mereka. Fa'fu anhum wasyawirhum fil amri, libatkan mereka, ajak mereka, rangkul mereka, ajak berbicara, ya, ajak bermusyawarah. Yuk kita bicarakan bersama, ini urusan kita bagaimana baiknya, nggak usah bermusuhan. Itu kan petunjuk Allah begitu. Enak kan? Udah hasil musyawarah bersama, sepakatnya 1, 2, 3, 4 tok palu, kita hormati, konsekuen dan konsisten dengan putusan-putusan sama itu. Wa idza azamta fatawakkal Allah. Begitu indahnya Al-Quran mengajar. Kenapa? Maunya gimana sih? Nah, iya, ya udah gitu aja lah. Ya mata dibalas mata, cungur dibalas ya belentok-entok pun mangkon itu. Nanti nggak bisa habis jadinya. Iya. Oke, yos, kemudian ya, assalamualaikum.